Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan selalu bahas pendahuluan atau sisipan ilmu. Jadi kemarin itu saya membahas tentang bantahan secara umum tentang akidah Asy'ariyah. Yaitu akidah Asy'ariyah itu menyimpang dari jalan Islam atau tidak sesuai sunnah Rasulullah dan Al-Quran. Dan bantahannya baca aja Quran, baca aja tafsir Al-Tabari misalnya, Al-Baghawi ada. Tapi saya baru saja baru ini ternyata ada video diluncurkan. Kita sebut aja namanya, gak masalah. Namanya UAS, Ustadz Abdul Somad. Beliau berdiskusi atau membawakan seorang yang banyak syubhatnya, namanya Nuruddin. Ini si Ustadz Nuruddin ini banyak syubhatnya di bidang ilmu kalam Asy'ariyah. Dan itu syubhat, kata dia, Asy'ariyah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan bahkan mutawatir. Nah ini kan berarti berbeda pendapat sama yang saya sampaikan. Akhirnya saya komentar tuh di YouTube-nya UAS. Saya ulasan yang kemarin saya kasih dan saya siap untuk berdiskusi. Nah kita lihat apakah mereka mau berdiskusi atau tidak. Jadi kenapa kita perlu juga berdiskusi atau munadharah dengan orang-orang yang mendapatkan syubhat? Ya karena ini bagian dari menegakkan agama. Jadi ada syubhat-syubhat yang mereka miliki, dianggap ini sesuai dengan Al-Quran. Bahkan saya sendiri padahal meninggalkan karena gak sesuai dengan Al-Quran. Berarti kan ada perselisihan pendapat. Apa pendapatnya? Itu harus dibongkar. Dan itu hanya bisa orang berilmu. Tidak bisa semua orang bisa membahas syubhat, gak bisa. Dan saya itu melepaskan syubhat itu lama, 26 tahun. Ini membuktikan bahwa akidah Asy'ariyah gak sesuai Quran. Kita kasih contoh, kemarin kita kasih contoh kan. Ketika di dalam akidah Asy'ariyah itu kan Allah itu laisa lahu yadun, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya mata, kan gitu. Allah tidak punya wajah. Tapi ketika saya baca Al-Qur'an, itu ketika saya belajar dulu masih kecil, ini usia remaja. Ketika baca Quran itu ada ayat-ayat yang berkata tentang tangan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsutatan. Ketika orang Yahudi itu mensifati tangan Allah, waqalatil yahudu yadullahi maglulah. Jadi kata orang Yahudi, tangan Allah itu maglulah. Coba bahasa ayat itu, bal yadahu mabsutatan. Nah, itu kalau dilihat dari secara bahasa, ini saya anak kecil itu, saya baru belajar nahwu sorof. Tapi saya biasa baca Quran, merenungkan Al-Quran dengan ilmu alat yang seadanya, baru ilmu sorof dan nahwu. Itu dimaknai bahwa itu ada tangan Allah. Tangan Allah dua disebut. Itu tasniah kan. Yadahu asalnya yadaini. Kan. Bahkan kalau dia mau diidafahkan dibuang nunnya. Jadi yadahu. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan. Kita nggak membahas sifat tangan Allah, tapi kita dengan ayat itu mengatakan bahwa Allah itu punya tangan. Kan gitu. Itu masalahnya. Jadi akhirnya ternyata ini jadi perdebatan. Kalangan Asy'ariyah itu termasuk Mu'attilah, yaitu dari mulai Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, semuanya itu menolak sifat Allah. Itu salah satunya, ditolak Allah itu punya tangan.
Tapi kalau berdasarkan ayat yang saya baca tadi, ini kok ayat dari tangan Allah gitu loh. Ini alasan salah satunya ini ayat ini atau tentang masalah ini yang membuat saya itu ada ganjalan dalam hati menerima akidah Asy'ariyah. Ketika akidah Asy'ariyah itu diajarkan oleh guru saya, gitu. Bayangin anak kecil saya diajari oleh guru saya. Tapi guru saya juga masih muda, umur 22 tahun. Gitu loh, dia lagi sama jemaah apprentice kali ya. Dia baru 22 tahun masih anak-anak. Gitu loh. Saya sekarang 40 tahun lebih, 42. Jadi 2 kali. Ya saya sekarang udah 42, dia yang ngajar masih 22. Ketika dia ngajar masih 22 tahun. Sekarang saya udah belajar lagi 42 tahun. Jadi udah lain. Saya nggak tahu kondisi sekarang. Tapi ada sesuatu hal yang apa? Yang mengganjal. Ketika mengganjal itu nggak didiamkan, saya pelajari lagi. Dan ternyata bertemulah dengan penjelasan akidah ahlul hadis. Itu semacam Imam Ahmad dan yang lain-lain. Imam Al-Muzani dan yang lain-lain. Itu sifat ahlul hadis itu nggak begitu caranya. Tapi mereka itu kalau berinteraksi dengan ayat-ayat tentang sifat Allah, mereka itu begini, amiruha kama ja'at bila kaif. Datangkan aja atau bawa saja atau biarkan aja ayat itu sebagaimana datangnya tanpa bertanya. Ini kaidah, ini sisipan ilmu penting ini di dalam akidah. Lebih penting dari yang kita bahas dari bahasan utama kita yaitu kaidah fikih. Jadi kok kenapa kamu kasih sisipan? Ini ciri Ahlussunnah. Ahlussunnah itu walaupun bahas apapun nggak lewat-lewat dari tauhid. Jadi ini walaupun kita gak bahas tauhid, tapi ternyata sisipannya selalu tauhid. Atau pendahuluan. Jadi kita tidak mau meninggalkan tauhid karena ini adalah ciri Ahlussunnah. Jadi di dalam kaidah sifat itu amiruha kama ja'at bila kaif. Biarkan ayat-ayat itu sebagaimana datangnya tanpa ditakwil artinya. Nah, kalau ditakwil itu mereka itu kalau bayyadahum mabsuutatan itu mereka tidak katakan tangan Allah, mereka mentakwilnya yaitu kedua nikmat Allah terbuka. Maksudnya apa? Kedua nikmat Allah banyak gitu loh kan, gitu satu kan. Itu kan jadi merusak banget. Atau diubah, tahrif. Tahrif itu sama dengan takwil. Apa? Nah, ini enggak boleh karena itu sama dengan menyelewengkan Al-Qur'an. Dan ini adalah salah satu sumber kekeliruan terbesar dari akidah Asy'ariyah di dalam Jauharatul Tauhid. Beliau berkata, ini namanya Ibrahim Al-Laqani, wa kulla nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Dan ini sumber kesesatannya di situ. Setiap nas yang menurut mereka itu ada auham, ada iham, tashbih, penyerupaan antara Allah dengan makhluk, awilhu, maka awil itu takwil. Nah, takwil itu disebutkan tuh di dalam Az-Zamzami. Nah, kita sebutin tuh. An-dhahirin ma bid-dalili nuzila kal yaddi lillahi walad uwila. Ini awil katanya seperti itu. Dari dohir, an-dhahiril sebentar tadi apa sih kalimatnya? An-dhahiril ahkami. Tadi apa kalimatnya? Kok saya jadi lupa baca. An-dhahiril at-ta'wil, an-dhahiril ahkami mabidal an-dhahiril. Jadi gitu, an-dhahiril makna. Kalau jadi lupa. Jadi takwil itu adalah dipalingkan dari dohir maknanya karena ada dalil katanya. Itu contohnya kal yadi huwalad, seperti yad itu adalah jadi takwil dengan nikmat atau dengan kekuatan. Takwil. Karena alasannya ada dalil kata
Contohnya itu seperti Jalaluddin Suyuti. Karena itu saya sebut Jalaluddin Suyuti nggak diterima di bab asma dan sifat karena beliau tergelincir. Jadi yadun itu menurut Jalaluddin As-Suyuti, karena dia terpengaruh ilmu kalam ini Asy'ariyah, itu sebenarnya maknanya adalah kekuatan, karena ada ayat lain yang katakan was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Dan terhadap langit ini kami bangun, kata Allah itu bi'aidin, dengan kekuatan. Nah, mereka beranggapan aidin itu adalah jamak dari yadun. Memang karena ada ayat lain yang kalau aid itu memang jamak dari yadun, ada dari ayat lain. Tapi yang di sini bukan jamak itu. Itu adalah, ini kalau penjelasan ulama lain, aidin itu adalah masdar dari ayada yaidu aidan. Dari ayada jadi ada, kalau di ini kan jadi ada yaidu aidan. Jadi itu artinya kekuatan. Ada itu kekuatan. Makanya ada dalam ayat lain ayyadallahu, Allah menguatkan. Nah gitu ayyada. Jadi salah memahami. Nah itu nggak ada dalil untuk mentakwil, itu nggak ada. Kalau ada korinahnya, pasti di situ nggak ada korinahnya. Nah cirinya ahlu sunnah itu di dalam bab sifat tidak pernah mentakwil dan tidak mentahrif. Tahrif itu mengubah. Nah takwil yang sekarang itu artinya mengubah. Itu dohirin mabid dalili nuzila. Jadi katanya dari dohir itu sesuatu yang karena dalilnya ditinggalkan. Ada dalil dohirnya itu, misalkan yadun itu tangan, itu dohir. Tapi katanya ditinggalkan karena ada dalilnya tadi. Nah itu nggak ada, itu dalil itu salah, itu bukan itu bukan dari tentang yadun tangan, itu dari masdar ada yaidu aida. Nah, itu satu. Lah kok ulama salah? Ulama juga manusia, ada kelirunya, makanya baca kitab ulama jangan satu. Tafsir juga ada kelirunya. Nah baca kitab tafsir yang lebih mu'tabar, banyakin gitu loh. Makanya saya kasih rekomendasi baca 4 kitab tafsir itu, yaitu At-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir. Itu yang kita pegang. Gitu. Kalau Anda baca itu bantahan terhadap Anda. Itu Asy'ariyah. Bisa baca nggak? Ya kalau bisa baca ya bacalah. Karena walaupun nggak bisa semua, kalau Anda benar-benar mencari hidayah dapat itu. Ada sensenya. Oh saya anak kecil umur remaja, nggak baru bisa nahwu shorof, nggak baca tafsir, sudah bisa memahami kok. Itu konteksnya nggak gitu kok. Ini saya anak kecil masih remaja, saya bisa nolak. Apalagi orang-orang yang udah berilmu, harusnya bisa. Kalau ada keikhlasan dalam mencarinya. Ikhlas ini penting. Kalau orang mencari subhat, saya katakan kemarin, kalau orang mau mencari subhat, baca Quran bisa dapat subhat, bisa sesat. Baca Qurannya aja bisa sesat kalau mencarinya subhat. Tapi kalau dari dalamnya ada ketakwaan, ada keikhlasan, cari pengen hidayah, dapat. Allah tahu siapa yang ingin dapat hidayah, tahu. Nah ini saya makanya komentar tuh di YouTube-nya UAS. Saya ada ulasan tentang itu dan saya siap untuk berdiskusi. Kita lihat aja mereka mau berdiskusi atau tidak. Di syubhat itu banyak. Kadang-kadang kuliah di luar negeri juga kadang nggak dapat hidayah, dapatnya syubhat juga kadang-kadang ya kalau carinya syubhat. Gitu kan? Makanya saya katakan kemarin itu ilmu ini di kita juga udah banyak. Sebenarnya kita nggak perlu keluar negeri juga banyak, tapi harus cari hidayah. Dan saya kasih tahu clue. Ilmu ini udah ada kemarin, katakan apa? Di beberapa ormas Islam atau ulama Islam yang tergabung dalam ormas itu sudah tercecer. Gak utuh di situ. Ada di Nahdiyin, ada di Muhammadiyah, ada di Persis, ada di Al-Irsyad, ada di Salafi. Kalau diambil dari semua itu dan disepakati, itu baru ilmu. Ambil tuh. Dari itu saya tempuh tuh. Jadi artinya saya itu menempuh tuh dari banyak organisasi itu, ulama-ulama itu saya dengarkan tuh. Jadi yang terbaiknya apa, yang paling sepakatnya. Kalau nggak ada sepakat, tarjih akhirnya. Oh, ini kan bab tarjih nih. Ini tarjih kan. Jadi saya meninggalkan apa yang diyakini oleh Aswaja, Al-Qaum Nahdiyin atau NU, dan saya menguatkan penjelasan dari kaum Salafi atau Muhammadiyah atau Al-Irsyad atau Persis. Karena yang ini sama semua tuh. Jadi Muhammadiyah sama, Persis sama,
Ahli Irsyad sama, Salafi sama. Yang berselisih sendiri cuman NU di bab ini. Tanya aja, silakan tanya. Saya dengarkan itu. Nah gitu. Jadi ahlu sunnah itu, ahlu hadis itu karena menetapkan Allah tak punya tangan itu, karena itu di dalam riwayatnya Imam Syafi'i, ada riwayat dari Imam Syafi'i tentang akidah, itu dari Al-Hakari. Beliau itu berkata, wa anna lahu al-yadaini, Allah itu punya dua tangan. Liqaulihi bal yadahu mabsutatan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Allah itu punya dua tangan karena Allah berfirman bal yadahu mabsutatan. Hebatnya Imam Syafi'i. Ini baca Al-Um deh. Saya tuh baca Al-Um tuh, walaupun baca cepat, beda tuh. Al-Um itu gak kayak kitab-kitab Asy'ariyah itu, ngemeng semua. Dari mulai Tijan Daruri gak ada dalil-dalilnya, Kifayatul Awam gak ada, semuanya logika, semua mikir ngarang-ngarang sendiri. Ini saya sebut kayak orang lagi bangun tidur ngomong lindur gitu. Terus Ummul Barohin ngomong gitu, bahkan Al-Lumak gitu ngomong, jadi malas akhirnya bacanya. Saya juga malas. Ini coba baca Al-Lumak Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, keluarkan ayatnya. Terus beliau istimbat hukum, dalilnya begini, alasannya gini, secara bahasa gini. Bahkan disebutkan kalau ada bahasa kalimat ini. Dan bahkan sebelumnya di dalam Ar-Risalah disebutkan kaifal bayan, oh gini-gini. Jadi ada metodologinya, baru ini ilmu. Imam Syafi'i itu baru, saya tuh cinta kalau sama Imam Syafi'i itu. Nah, Imam Syafi'i itu udah meninggal 204 Hijriah. Jadi 56 tahun sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mereka bilang dia harus mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidah, Imam Syafi'i udah jadi imam, udah meninggal gitu loh. Mau dianggap Imam Syafi'i gak berakidah? Mikirlah, kafir gitu Imam Syafi'i. Mikir. Ini akidah ini terwarisi. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra, dan sesungguhnya kami yang menjaga. Adzikra itu yang pokoknya ini akidah. Akidah ini pokok pasti, karena itu inti dari pembahasan agama. Gak mungkin umat ini meninggalkan akidah selamanya, gak mungkin, semuanya gak mungkin. Ada yang menjaganya, walaupun ada yang menyimpang, ada. Karena itu ketika di zaman Imam Ahmad, itu pemerintah itu tersusupi oleh akidahnya Ahlul Kalam. Ini yang orang Asy'ariyah mengikuti itu kan Ahlul Kalam. Itu pemerintah itu memaksakan kehendak, harus ikut ini, kalau enggak dibunuh, dipenjara. Imam Ahmad gak mau, dia lebih bagus dibunuh gitu loh. Bayangin nggak, demi menjaga akidah ini. Jadi kita harus ada penerusnya. Kalau kayak kita sekarang menegaskan ini, ya kita ini meneruskan Imam Ahmad, madhabnya Imam Ahmad tentang akidah dalam akidah. Dan itu semuanya sepakat, kita harus pegang. Kalau enggak, agama ini hilang. Agama ini hilang, habis dengan syubhat-syubhat kan gitu. Dan nggak bisa, agama ini akan dijaga oleh Allah, yaitu ada orang-orang yang berkata dengan lantang tentang agama, dan dia nggak pedulikan dirinya. Diancam dibunuh pun dia nggak takut. Kenapa? Karena di agama. Imam Ahmad itu begitu diancam dibunuh nggak takut. Di penjara sudah, gitu kan? Banyak ulama di penjara, kalau di penjaranya demi menjaga keyakinan itu terhormat. Beda sama mencuri kan, kalau penjara karena mencuri lain. Jadi ternyata kejadian ke pemerintah umat Islam itu kadang-kadang tersusupi oleh ahlul bidah. Gitu. Tapi kalau masalah itu nggak boleh taat kepada pemerintah, karena la ta'ata li makhluqin lima siyatil khaliq. Nggak boleh taat kalau pemerintah, kalau dalam masalah itu nggak boleh. Kita kan perintah taat itu dalam hal ma'ruf. Jadi kayak ma'ruf seperti pemerintah menetapkan awal Ramadan itu ma'ruf. Tapi kalau pemerintah memerintahkan harus begini, akidahnya akidah ahlul bidah, nggak ditaati. Karena itu Imam Ahmad walaupun dibunuh, dia siap dibunuh gitu loh. Begitu kalau masalah keyakinan, menjaga agama. Terus
Jadi di dalam bab sifat itu, sifat Allah itu, ahlu sunnah itu dari dulu begitu, amiruha kamajat bila kait. Jadi karena itu kaidah yang lain disebut isbatun, tetapkan aja. Jadi kalau ada datang ayat-ayat sifat Allah tentang sifat di dalam Al-Quran atau hadis, datang yaitu tetapan isbatun. Yang kedua, bila kaif, jangan bertanya saja bagaimananya. Nah itu makanya kalau bicara begitu, itu yadun itu dalam bahasa Arab diketahui mananya tangan. Ya udah, tangan Allah, dua tangan Allah tetapkan, jangan ditakwil. Takwil itu menjadi kekuatan, menjadi nikmat. Jangan ditahrif. Tahrif itu sama dengan takwil. Karena takwil zaman dulu itu takwil artinya tafsir. Tapi sekarang karena begitu ada syubhat-syubhat itu, istilah takwil itu kalau di dalam Al-Quran dan hadis artinya tafsir. Tapi ahlul kalam itu nggak mau menjadikan tafsir itu takwil, artinya mengubah, itu tahrif. Kalau dalam istilahnya itu tahrif. Di dalam Al-Quran ada yuharrifunal qaula an mawadi. Itu hakikat makna takwil zaman ahlul kalam terakhir itu tahrif, mengubah. Tapi kalau mereka gak mau kalimat tahrif itu karena sudah dijelekkan di dalam Al-Quran, tahrif itu mengubah, gak mau mereka. Akhirnya pakai takwil yang agak ada kemungkinan karena ada di dalam Al-Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah itu ada takwil. Jadi pakai gitu. Nah kadang menggunakan, padahal takwil di situ artinya tafsir. Jadi begitulah istilah aja dikacau-kacauin. Gak jujur sebenarnya. Ini gak jujur pada istilah. Nah, kita tidak boleh, tapi gak apa-apa hakikat takwil mereka itu gak apa-apa. Itu artinya memalingkan makna. Gak apa-apa, intinya makna itu, dan memalingkan makna itu tahrif gitu. Hakikatnya begitu. Jadi kayak kambing sama kucing. Kambing kalau mau disebut kucing ya tetap kambing. Gitu kan. Begitu, gak jujur dari awal, emang gak jujur. Terus tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditahrif, diubah dari maknanya. Tapi pasti tidak sama dengan makhluk, karena dengan ketentuan lain Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama. Berarti menetapkan, tidak mentakwil atau mentahrif, tidak mengubahnya, tidak memalingkan maknanya. Terus tidak bertanya bagaimananya dan tidak sama dengan makhluk. Itu ketentuan. Maka karena itu kalau bicara sifat itu enak ya, kalau saya setelah tahu itu akhirnya baca Quran itu enak. Gak bingung. Oh gitu. Ya udah, tetapan aja. Ada tangan Allah, ya sebenarnya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Karena kan akhirnya mereka itu akhirnya berargumen, oh kita ini sama monyet itu sama-sama tangan. Enggak. Ini kan gara-gara ingin menyamakan antara Allah dengan kalau ada tangan berarti sama. Enggak. Tangan Allah, tangan manusia sama tangan monyet beda. Mau disamain enggak? Beda kan gitu. Jadi kalau misalkan ada tangannya monyet sama manusia beda. Kalau misalkan dianggap tangan itu, kalau sapi ada tangannya enggak? Kalau misalnya dia dianggap tangan, itu beda juga sama manusia. Apalagi dengan Allah, lebih jauh lagi. Jadi penyebutan tangan, ini ada kaidah tuh di dalam kaidah asma wa sifat, kesamaan makna, kesamaan lafaz atau penamaan, kita tidak berimplikasi kepada kesamaan hakikat. Ini kaidah. Jadi kalau ada kesamaan secara lafaz, hakikatnya tidak sama. Jadi kalau sebutin tangan Allah nggak sama. Udah, tapi kan kita yang bagaimana ya, karena bahasa ini yang dipakai dalam bahasanya. Udah kita pahami secara bahasa kita, karena Allah berfirman, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Qur'an ini Quran yang berbahasa Arab supaya kalian paham. Ini pakai bahasa Arab. Yadun itu tangan. Ya udah, kita pahami tangan. Tapi kita tidak boleh menolak, karena menolak nanti jatuh di dalam mengingkari sifat. Ini yang menyebabkan kekeliruan ahlul kalam semuanya itu, dari mulai Jahmiyah, Mu'tazilah,
Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah semuanya jatuh di dalam ini, yaitu menolak sifat Allah. Ada yang sebagian beda-beda penolakannya, tapi berserikat dalam penolakan. Kita ini ahlu sunnah, ahlu hadis itu menetapkan semua sifat yang datang dari Allah di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, tetapkan semua. Karena itu bentuk kita berinteraksi dengan Al-Quran dan sunnah, itu kan kita menetapkan semua. Itu kan membenarkan Al-Quran, membenarkan Nabi. Tapi tadi kita tidak mengubahnya. Karena kalau mengubahnya karena menyelewengkan makna, nanti nggak sesuai sama yang dikehendaki dalam Al-Quran. Dan kita juga tidak bertanya bagaimana, karena kita tidak pernah melihatnya. Tidak bisa kita dengan akal kita itu begini. Ini kekeliruan ahlul kalam itu sok berilmu. Mereka itu sok ingin membahas Allah dengan akalnya dia. Itu kekeliruan Sebabnya kamu tuh gak pernah berjumpa dengan Allah. Kamu kalau mau ciptakan pesawat terbang aja, buat tuh di situ. Jangan tanya-tanya, jangan ngomong-ngomong tentang Allah. Allah mah nggak bisa kita jelasin dengan akal kita. Kamu nggak pernah berjumpa. Nah ini hadis. Kamu nggak pernah. Kamu hanya menetapkan saja berdasarkan hadis atau dengan Quran. Gak usah mikir-mikir tentang Allah. Kamu gak ada kerjaan banget sih. Pikirin aja tuh, apalin hadis, apalin Quran, pikirin tuh. Makanya orang zaman dulu itu, orang yang khusus, yang sungguh-sungguh dalam agama itu nggak ada yang mikirin tentang Allah. Itu nggak ada tuh. Imam Syafi'i bahasanya hukum-hukum tentang hukum-hukum fikih tuh, bahas tentang haid, bahas tentang apa gitu. Yang mereka bisa analisis kan, gak bahas tentang Allah, mereka nggak ada. Kok ahlul kalam bahas tentang Allah sih? Akhirnya bingung sendiri, gitu masalahnya. Nah kita akhirnya karena mereka mengabahas itu, akhirnya kita bahas tapi sekedar meluruskan aja. Jangan bahas tentang Allah. Ujung-ujungnya ragu nanti. Jangan bahas ya, udah tetapkan kita kayak menetapkan dengan yang Allah tetapkan aja, udah selesai. Ini jangan ahlul hadis. Jangan bahas. Gitu loh. Kamu kok ngebahas Allah ketemu aja lihat enggak. Ngapain? Mendingan bahas nuklir gitu. Daripada ngebahas Allah tentang mendingan bikin tuh percobaan nuklir gitu loh. Itu kan biasa kalau orang barat itu berfilsafatnya itu sesuatu yang bisa fisik, bisa dianalisis, percobaan di lab. Bahas tentang Allah ya keliru lah. Mau di mana, percobaan gimana? Nanti itu kan babnya keimanan, makanya kalau keimanan datangnya dari Al-Qur'an dan hadis. Berikutnya jadi kaidah di dalam sifat itu dalam ahlus sunnah ini kan kekeliruan paling besar dalam asyariah itu di dalam bab sifat, yaitu menetapkan tidak boleh menolak, menetapkan tidak boleh mentakwil atau mengubah, menetapkan tidak boleh bertanya kaifiatnya, kan gitu. Kita ingat hakikatnya. Jadi kita intinya harus karena kalau nggak menetapkan sama dengan mengingkari Al-Quran. Dan dia harus menetapkan tidak boleh menyerupakan dengan makhluk itu. Jadi kalau begitu kaidahnya menetapkan bila kaifin tanpa bertanya, wala tamtsil tidak menyerupakan dengan makhluk, wala ta'til nggak boleh menolak gitu. Baik. Ini secara kalau tahu begini enak baca Quran itu. Kenapa orang-orang Asy'ariyah kalau suruh baca Quran gak mau? Kenapa harus suruh baca tafsir gak mau? Karena selalu takut dengan bab sifat Allah. Ini takwilnya apa takwilnya? Bingung akhirnya. Ya udah, kalau kita baca takwilnya kalau ada kalimat apapun Allah marah, ya udah Allah marah sebagaimana kalimatnya selalu kan sebagaimana yang layak untuk Allah. Allah beristiwa di atas arsy. Ya udah, tetapkan Allah beristiwa di atas arsy sebagaimana yang layak untuk Allah. Kan gitu dalam tafsir kan gitu. Istiwaan yaliku bijalalihi. Jadi Allah beristiwa di atas arsy itu istiwa yang layak dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan makhluk. Beres. Enggak usah ditakwil oh ini menguasai arsy. Siapa bilang yang kagak menguasai? Allah itu menguasai semuanya. Tapi bukan itu maksudnya. Itu kan mereka tuh mau mengalihkan makna dengan sesuatu yang dianggap benar, tidak ditolak. Ya itu
Tapi kan kalau dari sudut bahasa itu kalau bicara menguasai, itu kan orang tuh mengkritik. Itu berarti sebelumnya gak menguasai. Gak bisa begitu. Ars itu Allah yang menciptakannya dari awal, udah Allah yang memilikinya. Tapi akhirnya mereka tuh berargumen, oh kalau begitu Allah butuh dengan ars. Itu kebodohan kamu. Siapa yang bilang Allah butuh? Gak ada. Gitu. Allah udah ada sebelum ars ada. Berarti Allah gak butuh ars. Karena itu Allah beristiwa di atas ars itu yaliku bijalalihi, yang pantas dengan keagungan Allah, yaitu di bahasa surat Az-Zukhruf ya. Mana istiwa itu maknanya al-istiwa maklum kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, wal istiwa'u maklum, atau kalimat lainnya ghairu majhul. Maknanya makna istiwa itu maklum. Baca dalam Az-Zukhruf, perhatikan. Ada tuh kalimat istiwa. Di dalam Az-Zukhruf ada tuh kalimat seperti ya. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Allah itu zat yang menciptakan azwaja kullaha. Jadi di sini disebut aujada asnafal makhluqati wa anwa'. Semua jenis makhluk itu semuanya. Waja'ala lakum minal fulki, dan Allah menjadikan dari fulk itu adalah perahu, wal an'ami, dan binatang, ma tarkabun, apa yang kamu tunggang. Jadi Allah ciptakan perahu, menjadikan perahu, dijadikan itu dianggap Allah, dan hewan itu sebagai tunggangan. Litas tahu ala. Nah, ini ada tas tahu itu dari istiwa. Supaya kamu beristiwa ala duhurihi, di atas punggungnya. Itu punggung unta misalkan gitu. Atau perahu di atasnya. Jadi itu kalau istiwa itu artinya kita supaya kalau untuk makhluk supaya naik di atasnya. Gitu. Pasti otomatis berdiam di atasnya. Ini kalau makhluk. Kalau kita istiwa di atas punggung unta, kita naik di atas punggung unta, kayak gitu. Ini istiwa untuk makhluk. Dan kita pasti butuh terhadap unta. Nah, ini sebabnya kamu mengkias Allah dengan makhluk. Akhirnya kalau begitu Allah dibutuh naik ke ars, di atas ars itu kayak makhluk gini. Kita butuh dengan makhluk, dengan Allah butuh dengan ars. Ya itu salahnya kamu. Makanya dari tadi katakan, kalau kita menetapkan sifat terhadap Allah itu bila kaifin, jangan bertanya bagaimana. Yang jelas yaliku bijalalihi. Nah, sekarang kalau kita lihat aja, kalau makhluk naik di atas punggung unta, istiwa di atas punggung unta, bahasa gitulah, boleh kan istilah tasawuf. Jadi naik, duduk di atas punggung unta itu makhluk. Makhluk itu kan duduk kalau di atas punggung unta itu. Itu artinya makhluk itu butuh terhadap unta. Kalau untanya jatuh, makhluk jatuh nggak? Jatuh. Nah, itu makhluk. Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan sesuatu apapun. Ketika Allah istiwa di atas ars, istiwa itu maknanya ulu, di atas ars. Itu tidak sama dengan istiwa makhluk di atas punggung unta. Nggak sama. Kalau ars runtuh, Allah tidak runtuh gitu. Paham kan? Paham. Yang gitu, karena itu selalu lalih tiajihil ilah, Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Karena Allah yang menciptakan makhluk, itu ars itu tegaknya oleh Allah. Bukan Allah ditegakkan oleh ars, salah. Nah, kalau kita naik di atas unta, kita ini butuh terhadap unta. Kalau untanya jatuh, kita jatuh. Paham? Kalau kita naik di atas perahu, perahunya tenggelam, kita itu tenggelam. Tapi Allah nggak sama. Allah itu di atas ars. Di atas ars itu tidak menunjukkan Allah itu bertempat. Itu salahnya kamu juga. Iltizamnya itu bertempat, bukan. Tapi iltizam Allah di atas ars itu disebutkan oleh Imam Al-Muzani ba'inun min khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluk. Itu. Jadi ini bantahan ke orang yang menganggap orang Ahlus Sufi itu mengatakan Allah ada di dalam hati saya. Allah itu menempel dengan diri saya, bersatu. Itu Ahlus Sufi itu. Wahdatul wujud.
Nah ini bantahan. Ketika Allah di atas ars itu berpisah dengan makhluk, datnya berpisah. Terus gimana ada kalimat Allah itu dekat dengan makhluk, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kedekatan itu bukan dat, tapi kedekatan ilmu. Karena itu kata Imam Al-Majani, alin ala arsihi bi fidatihi bimajdi. Allah itu tinggi di atas arsnya sesuai datnya, dengan datnya sesuai keagungannya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Dan Allah itu dekat dari makhluknya dengan ilmunya. Dan ini sama dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Ini kalimat ada na'lamu itu artinya berilmu. Ini ilmunya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat terhadap manusia itu dari urat lehernya. Itu kami ini nahnu apa? Ini kembalinya ke ilmu, bukan ke dat. Jadi kalau orang memahami dat keliru. Makanya danin bi ilmi, dekat itu dengan ilmunya. Atau kedekatan malaikat. Itu sama juga, ada tafsir kedekatan ayat setelahnya, id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qaid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu kedekatan malaikat. Jadi ada kedekatan ilmu atau malaikat. Jadi malaikat itu ada di samping kiri dan kanan makhluk. Dia mencatat amalan buruknya, amalan baiknya. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh makhluk itu, manusia itu, kecuali diketahui malaikat dicatat. Ini kedekatan malaikat. Tafsirnya kedekatan itu kedekatan ilmu atau kedekatan malaikat. Nah ini bab akidah. Jadi jangan sampai ada yang kena syubhat. Jadi kalau jauh-jauh pergi ke luar negeri kuliah mau dapat syubhat, ngapain buang-buang biaya? Gitu loh. Buang biaya, syubhat udah banyak di sini. Aso aja syubhat udah penuh, banyak. Ngapain pergi-pergi ke luar negeri kuliah? Buang-buang biaya. Pengen dapat syubhat mah banyak di kita juga. Tapi kita nih, kalau orang ingin dapat hidayah, dapat di sini juga, gak perlu kuliah ke luar negeri juga dapat. Kalau ingin dapat hidayah, saya juga gak kuliah ke luar negeri. Kita nih, saya dapat dari asal aja dapat syubhat terus dicari. Di kita juga ada ilmu itu. Begitu syaratnya, kita harus cari dulu. Wattaqullaha, kamu bertakwa. Wallahu ayu alimukumullah, kamu. Nanti Allah diajari. Jadi kita tuh dari awal itu ada ketakwaan, ingin mencari hidayah, bukan ingin mencari syubhat. Kalau kita mencari hidayah walaupun dikasih syubhat, gak masuk. Saya alamin tuh. Saya masih anak kecil, saya mau pesantren itu mau mencari hidayah, bukan mau mencari syubhat. Akhirnya dikasih syubhat, gak masuk juga. Ini gak benar. Pelajari lagi semakin jelas, gak benar itu. Gitu loh. Jadi ilmu ini ada, di kita pun sudah ada. Tapi harus cari dengan benar-benar, dengan hati yang tulus. Di Quran pun ada. Anda sekedar baca Quran aja ya. Walaupun mungkin Anda anggaplah, walaupun orang gak bisa bahasa, asal bahasa terjemah pun, kalau dia mencari hidayah bisa dapat. Bisa dapat. Asal cari hidayah. Ada sensenya tetap, ada sensenya kalaupun dibaca. Apalagi yang bisa bahasa nahwu dan sorof. Saya itu dari kecil udah belajar sorof. Umur 7 tahun belajar sorof. Jadi dari kecil belajar jurumnya, hafal, imriti segala macam. Itu sudah biasa dipikirkan. Kalimat-kalimat Arab. Jadi kalau ada yang aneh itu, bayang nggak masuk secara bahasa nggak gitu. Ini kalimatul isbat kok jadi nafi, gitu loh. Ini yang membuat saya menolak itu dalam akidah Asy'ariyah. Kok kalimat isbat di dalam Al-Quran kok menjadi nafi? Gak mungkin. Ini secara logika matematik juga gak ada nih kalau orang belajar matematik, logika matematik. 2 itu tidak akan sama dengan negatif 2. Karena artinya 2 itu positif, negatif itu 2 itu negatif. Positif dan negatif gak akan sama. Ini kamu punya uang 2.000 sama kamu punya utang 2.000, itu beda itu loh. Gitu loh. Ini logika matematik. Artinya kalau kita punya cerdas sedikit, itu paham. Artinya kalau orang begitu orang kurang cerdas. Gak cerdas orangnya, otaknya merasa pinter padahal bodoh gitu loh. Gitu kan?
Itu bodoh sebenarnya. Logikanya jadi balik-balik. Ya memang orang syubhat itu sebenarnya bodoh. Kalau ahlu sunnah itu lurus. Jadi yang ditetapkan Allah itu ditetapkan Allah ini karena dalilnya begitu. Tapi tidak sama dengan makhluk, kan selesai. Emang nggak sama. Jangankan antara kita dengan Allah, kita dengan makhluk aja nggak sama. Perhatikan ayat itu, wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Makhluk itu mendengar dan melihat. Kamu mau mengatakan kalau kita tidak mendengar? Manusia, kita mendengar. Allah mendengar. Apakah sama kita dengan Allah? Beda. Kita kalau mendengar paling cuma 10 meter kedengarnya. Allah itu yang tidak diucapkan aja kedengar. Gitu loh. Kita ini bisa melihat ini paling berapa meter. Allah itu yang di bawah bumi, Allah tahu. Allah melihat. Beda. Jadi nggak sama gitu loh. Melihatnya sama-sama melihat. Secara bahasa hakikat melihatnya beda. Baik, kita akan mulai mengkaji lagi, lanjutkan Faidatul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang tadi sisipan ilmu. Tapi sisipan ilmu lebih bermanfaat atau lebih hebat, lebih besar faedahnya dibanding ilmu yang sedang kita kaji, yaitu Faidatul Fiqhiyah. Baik, selanjutnya saya baca dari hafalan. Kemarin kita sudah baca kaidah fikihnya, wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi. Terus bait selanjutnya, waman ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu alal amal. Waman ata bima alaihi min amal, barang siapa yang sudah mendatangkan bima alaihi min amal, apa yang menjadi kewajiban dia dari amalannya, qad istahaqqa ma lahu alal amal, maka dia berhak mendapatkan balasan dari amal tersebut. Baik. Jadi ini adalah secara simpelnya begini. Kalau orang sudah berbuat, dia diperintahkan berbuat sesuatu, maka dia berhak mendapatkan upahnya. Nah, ini urusannya termasuk dunia dan akhirat, sama aja. Jadi kalau misalkan di dalam dunia, kemarin kita bab dunia itu ada bab misalkan jualah atau jialah sama. Misalkan kalau jialah itu saya akan, misalkan saya ngomong ke polisi, misalkan saya hilang motor kan. Kalau jadikan jialah, Pak polisi, ya saya kalau motor saya ketemu, saya bayar 1 juta, boleh untuk tebus. Ternyata ketemu. Nah, itu boleh jialah. Jadi kalau Pak polisi mau begitu, membuat misalkan nih sebagai pendapatan negara bukan pajak, yang sekaligus insentif kepada Pak polisian, ini aja. Setiap barang yang hilang dicari sama Pak polisi, kamu boleh ambil tebusan. Gitu, boleh. Itu jialah. Artinya kalau Pak polisi sudah bisa menemukan barang yang hilang, misalkan motor itu harganya 15 juta. Minta aja 20% atau 10% jialahnya. Kan wajar kan? Ya kamu bayar 20% ya nilainya 3 juta. Gitu. Boleh itu, artinya orang bisa berpikir kamu mendingan hilang 3 juta atau hilang 15 juta. Saya hilang 3 juta. Gak apa-apa, saya bayar 3 juta, motor balik. Gitu loh. Gitu jialah. Jadi waman ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu alal. Barang siapa misalkan sudah mendatangkan amalan, tadi misalkan barang hilang, motor atau mobil apaan saya hilang harganya 200 juta. Ya udah. Jadikan pendapatan negara. Tak, polisi itu cari sampai ketemu. Begitu kamu bayar 20%. 40 juta. Enggak mendingan hilang 40 juta atau mending hilang 200 juta. Mending hilang 40 juta. Enggak apa-apa, itu jadi pendapatan negara. Di bab jualah, begitu pendapatan negara sekaligus insentif buat Pak polisi juga. Nanti yang dapatnya kamu dapat sekian. Nah, bagus itu. Enggak apa-apa, saya itu setuju. Itu, ini jualah. Atau yang lainnya. Di dalam agama jelas, dalam keduniaan jelas. Kalau misalkan orang sudah misalkan sholat, kalau udah sholat udah sempurna sholatnya, sudah sempurna rukunnya, sudah sempurna semuanya, ya Allah dia berhak mendapatkan pahalanya dari Allah.
Gitu. Wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal amal. Kalau orang misalkan sudah mencari ilmu, kalau dia sudah mencari ilmu, Allah itu menjanjikan melalui lisan Nabi, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dengan jalan itu dia itu mencari ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kalau dia sudah menempuhnya, maka dia dimudahkan. Gitu. Jadi ini simpel kalimatnya sebenarnya, nggak usah diperpanjang juga, simpel. Jadi siapa saja yang sudah beramal, kalau sempurna amalnya dia dapat pahala sempurna. Tapi kalau amalnya kurang sempurna, nah kita lihat aja, kalau amalnya itu kurang sempurna itu sah nggak? Kalau masih sah ya dapat, begitu. Kalau nggak sah ya nggak dapat. Kadang-kadang soalnya amal, kalau bicara rangkaian itu ada satu gugur, itu gugur semua. Misal kan kemarin disebutin wala yatimul hukum hatta tajtami kullu syuruti wal mawani. Kalau dia sholat tiba-tiba dia kentut, dia nggak dapat pahala sholatnya karena batal. Tapi kalau dia sholat sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, tapi ada sebagian sunnah gugur, dia dapat pahalanya, hanya pahala yang gugur dari sunnahnya gak dapat. Misal dia tidak mengangkat tangan gitu, jadi pahala mengangkat tangan gak ada, tapi pahala yang lain dapat. Tapi kalau dia mau batal, kalau kamu kentut, itu gagal. Begitu. Paham ya? Jadi kalau ada amalan yang gugur, tapi keguguran itu tidak menggugurkan yang lain, itu hanya mengurangi saja. Tapi kalau dia menyempurnakan semuanya, dia sempurna. Misalkan, dan yang begitu biasanya terkait sama sunnah. Jadi kalau misalkan haji itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau dia gugur dalam sunnah, hajinya sah, tapi kurang pahalanya. Kalau dia gugur dalam yang wajib, dia masih sah, tapi bayar denda. Tapi kalau gugur dalam rukun, dia nggak sah. Begitu. Itu dalam iman juga sama. Iman ini, iman pahalanya besar. Kalau kamu lengkap imannya dalam rukun iman, dan hal-hal yang menjadi cabang tapi menyebabkan sahnya iman, ya cabang dari rukun. Seperti tadi, Allah itu ada, Allah ada. Nah, sekarang gini, Allah di atas arsy itu gimana? Kan ada ketentuannya. Nah, kalau kamu tidak menetapkan Allah di atas arsy, kamu bisa gugur iman kamu. Kenapa? Karena itu bagian dari iman kepada Allah. Karena itu baca tuh ucapannya Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, man lam ya'rifillaha fis sama'i sabiati kafar. Barang dia siapa yang tidak mengetahui Allah di atas arsy yang 7, di atas arsy, di atas langit yang 7, kafir menurut Abu Hanifah. Karena Allah sudah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Arsy itu di atas langit yang 7. Allah di atas arsy, berarti Allah di atas langit yang 7. Kalau kamu tidak tahu Allah di atas langit 7, kafir menurut Abu Hanifah. Gitu kan? Menurut Abu Hanifah, jangan bikin susah-susah. Ini orang udah sepakat. Ini ada kok yang bilang begini-begini. Itu enggak sahih, itu kedustaan. Baca Al-Quran, baca aja tafsir At-Tabari, baca tafsir Al-Baghawi. Begitu kan? Dan itu kesepakatan ulama, kata Qutaibah bin Sa'id. Oh, ini kok baik ke situ lagi. Saya kadang bahasa kayak fikih kita baik, enggak apa-apa. Jadi kan kita kena contoh. Wa yu'rafullahu fis sama'i sabiati ala arsyihi kama qala ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta tsara. Itu karena Qutaibah bin Sa'id. Allah itu diketahui di atas langit yang 7 karena Allah berfirman ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta tsara. Nah, kita kembali ke kaidah fikih. Kalau dia gugur di dalam rukun, maka gugur imannya. Nah, kalau dia gugurnya di dalam sifatnya itu hal yang mustahab, misalkan di dalam, kan iman itu kan ada ucapan qaulun wa amalun, ada i'tiqadun bil lisan,
apa i'tiqad qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa malun bil jawarihi wal arkan. Jadi iman itu banyak. Anggaplah kalau dia gugur di dalam amalan anggota badan. Misalkan dia itu ada duri di jalan gak dibuang, itu tidak menggugurkan iman, hanya kurang imannya, kurang sempurna. Gitu. Tapi kalau dia itu melakukan kesyirikan atau tadi kurang di dalam rukun iman, atau tadi ada hal di dalam cabang rukun iman itu yang dia tidak sempurnakan seperti tadi, kan ada sifat-sifat Allah, kan iman terhadap Allah itu kan ada rinciannya, iman kepada nama dan sifat. Kalau dia ingkari nama Allah, satu aja nama Allah Ar-Rahman, itu bisa kafir gitu loh. Oh, Allah mengingkari nama Allah Ar-Rahman, apalagi sifat Allah juga disebutkan, ya kafir juga gitu. Hati-hati, makanya akidah Ahlussunnah itu harus menetapkan semua sifat Allah gitu. Kayaknya Abu Hanifah tuh paling keras. Kata Abu Hanifah, man la yarifillaha fis sama'i sabiati ala arsyihi kafar. Barang siapa yang tidak tahu Allah itu di atas langit yang 7 di atas arsy-Nya, maka dia kafir. Kata Imam Malik, Allahu fis sama'i, Allah itu di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makani, ilmu Allah di setiap tempat. Jadi yang di setiap tempat adalah ilmu Allah. La yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada tempat yang kosong dari ilmu Allah. Jadi nama ditetapkan kata Imam Malik, Allah di atas langit. Gitu. Baik. Nah, kalau gugur di dalam hal-hal yang menjadi rukun atau syarat hubungan sama kemarin, ya gugur itu masalah tersebut. Jadi artinya kalau dalam iman gugur iman. Kalau dalam wudu gugur wudunya. Jadi kalau orang wudu dia hanya membasuh muka, tangan, gasah wudunya itu. Jadi itu bantahan, makanya ada orang sebut aja nih, ada Ustadz Salafi. Dianggap Ustadz Salafi, saya tidak sebut orangnya. Itu jadi ejekan orang aswaja karena dianggap rukun wudu ada 2. Ya itu salahnya itu, makanya kita kasih tahu. Jadi saya sih tidak mau membela, ini saat kita gak mau membela, yang salah-salah aja gak apa-apa, kamu salah juga sih emang. Oke, jadi kita harus ilmu itu dikumpulkan aja. Kita ya harusnya ya ada ulama udah memberikan menyerahkan hidupnya untuk di dalam ilmu, ya dimanfaatin juga. Jadi kita yang gak boleh itu fanatik mazhab ya. Itu Abu Syuja sudah meringkas di dalam ucapan Imam Syafi'i, itu baca itu lebih bagus kan, gitu kan. Jadi orang kan akhirnya gitu, biar kita nggak jatuhnya dalam hal yang kecil gitu loh. Oh kok saya nggak tahu rukun wudu, saya nggak tahu rukun qauli di dalam sholat, nah itu kan jatuh dalam hal kecil. Akhirnya diejek sama orang awas aja, kamu ilmunya apa sih, kamu dakwah nggak ada ilmunya gitu loh, pun doktor. Nah itu jadi ejekan, hati-hati. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.